Hari-hari ini kita masih dalam suasana antara kenaikan Tuhan Yesus dengan Pentakosta. Hari-hari ini kita masih dalam suasana ini. Nah, kita akan belajar, saudara, dengan ayat yang begitu jelas terpampang di depan ini. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat yang ke-8. Saya mau tanya kepada saudara, menurut saudara, firman yang diucapkan Tuhan Yesus kira-kira 2000 tahun yang lalu ini sudah terjadi, tergenapi atau belum? Sudah terjadi atau belum? Sudah. Yang ngomong sudah pasti gak pernah baca Alkitab. Belum terjadi. Atasnya memang sudah terjadi, Roh Kudus turun. Tapi kalau Roh Kudus hanya turun saja, lalu kalimat yang terakhir itu belum digenapi, gak ada gunanya. Saudara tidak salah kalau saudara berkata sudah, karena saudara melihat dari sebagian. Dan ini kita akan belajar betul. Tahun 87, udah lama, 21 tahun yang lalu. Saudara, waktu itu kami ada pertemuan di Hotel Ambar Rukmo di Yogyakarta, akhir April 87. Dalam pertemuan itu dikumpulkan 3 wan. Jadi rohaniawan, usahawan, dan cendekiawan. 3 wan itu kumpul. Saya hadir di situ sebagai rohaniawan. Kenapa kami dikumpulkan di Jogja? Pembicaranya dari 3 wan itu juga. Nah, salah satu usahawan yang menjadi pembicara pada pertemuan penting itu, gereja-gereja disadarkan bahwa kalau 3 wan ini tidak bersatu, antara hamba-hamba Tuhan, antara pengusaha dan kaum profesi tidak bersatu, maka apa yang Tuhan Yesus rindukan itu tidak akan terjadi. Saya mau tanya gini dulu kepada saudara sebelum saya lanjutkan. Saya punya sebuah pertanyaan, tetapi jawabannya multiple choice, pilihan. Ada A dan ada B. Ya, saya minta saudara jawab nanti A atau B jawaban dari pertanyaan ini. Menurut saudara, Bapa di surga dan Tuhan Yesus A lebih senang dibangunkan gedung gereja yang megah dan dibuatkan kebaktian yang ramai, atau B dicarikan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus untuk jadi percaya, atau B jawabannya? Pintar semua. Tapi pertanyaan berikut, 100% betul jawaban saudara, bahwa Bapa kita dan Tuhan Yesus lebih suka dicarikan orang-orang yang belum percaya kepada Dia daripada yang tadi. Pertanyaan yang berikut, menurut saudara, lebih banyak gereja yang mengerjakan yang A atau lebih banyak gereja mengerjakan yang B? Coba jawab. Berarti kita munafik. Loh, jawabannya tahu yang B. Mengapa kita kerjakan yang A? Munafik bukan? Ayo ngomong saya cepetan. Munafik bukan kita ini? Munafik. Tahu mana yang benar, tapi mengerjakan yang salah. Jadi ayat ini belum terselesaikan, karena kita hanya sampai penuh Roh Kudus saja. Saudara, saya sedih atas nama Tuhan. Ini salah satu alasan yang paling besar
dalam hidup saya, mengapa sampai hari ini saya tidak akan membuat gereja, baik secara kebaktian maupun secara organisasi. Maaf, padahal secara fasilitas dan kapasitas hidup saya kalau buka gereja pasti jemaat saya banyak. Maaf, saya bukan sombong. Tapi mengapa saya tidak mau? Karena saya lebih menyenangkan hati Papa saya di surga. Gereja itu perlu. Yang sudah ada kita tolong dulu. Jangan buka yang baru, jangan buka lagi. Yang ada itu perlu ditolong, dikuatkan. Mari kita lihat lebih jauh. Awas kalau ada orang Kristen yang bulan Juni nanti, bulan depan rame-rame ke Jakarta ikut acaranya Benny Hinn. Awas kamu dalam nama Yesus. Yang mau berangkat batalkan, jangan pergi, itu kejahatan. Dalam hal apa? Saudara, kedatangan Benny Hinn ke Jakarta itu bukan untuk orang Kristen. Harusnya orang Kristen yang beli tiket, baik tiket pesawat, bis, kereta api, untuk membayari tetangga-tetangga, kenalan-kenalan kita yang belum tahu kuasa Yesus yang ajaib itu. Lalu jangan lupa, jangan cuma berbeda tiket itu, bayar masuknya itu mahal. Nah, saudara beli tiket buat mereka, amin. Saudara jangan pergi. Sebuah kejahatan kalau orang sudah Kristen royoan datang ke acara ini. Kalau saudara kenal 1-2 panitia, tanyain. Setiap kali Benny Hinn datang, saudara, pasti ada perkelahian. Kenapa orang Kristen rebutan ingin dapat duduk yang paling depan? Kenapa? Karena konsep yang salah di bagian pertama ayat ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Tetapi tidak dilengkapi setelah menerima kuasa. Itu untuk apa? Gereja hanya berhenti sampai menerima kuasa Roh Kudus dan bisa berbahasa roh. Tetapi gereja tidak melanjutkan untuk menjadi saksiku. Hanya didoakan supaya penuh Roh Kudus. Maafkan saya, kalau malam ini kita harus belajar untuk merubah konsep yang salah di benak kita tentang pribadi Roh Kudus itu. Saya tanya kepada cukup banyak orang Kristen, mengapa kalian ini repot-repot? Saudara tonton yang dulu, kalau ada Benny datang, ada cukup banyak pengusaha yang nawari saya pergi. Tak sentak balik yang nawari. Jangan nawari yang sudah Kristen. Ajak dan bayar tiket untuk yang belum Kristen. Mereka heran. Saya terangkan, yang sudah Kristen sudah cukup untuk terima kuasa itu. Katakan amin. Waktunya kita bergerak untuk mencari jiwa-jiwa. Kalau tidak, kita salah. Lalu saya tanya, kenapa sih kamu ini kok senengnya datang ke acara Benny Hinn, Mursi Hulu, Renat Bongke? Weh, kalau orang-orang itu datang royoan itu orang Kristen. 100% jawabannya cuma satu. Mereka ingin dapat urapan. Betul? Ingin kecipratan urapan. Saya tanya, terus kalau kamu sudah dapat urapan, mau apa no? Tanya kok mau diapakan? Kau sudah dapat urapan itu. 80% jawabannya sangat hebat. Ternyata mereka pikir dengan dapat urapan itu kalau doakan orang bisa ngeblak.
Jadi mereka senang sekali, merasa dirinya hebat kalau sudah bisa doakan orang juga. Hari-hari ini kita masih dalam suasana antara kenaikan Tuhan